أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Perperangan terjadi di Gaza itu luar biasa. Ada info terbaru bahkan sampai keluarga begitu dihancurkan tidak mengenal lagi ini yang mana letak titik Hamas, tapi semua keluarga dihancurkan. Yang saya ingin tanyakan, begitu sedihnya melihat seperti itu, apakah ada dari negara-negara Arab Saudi atau yang negara-negara Arab untuk bersatu melindungi negara rakyat di Gaza sana, yang mungkin apalagi kita mungkin merasa ini pengen berjihad, pengen berjihad karena mungkin melihat keadaan di sana, tapi apakah ini juga diperbolehkan atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang saya pikir, apakah ada dari negara-negara Arab untuk bersatu melindungi saudara-saudara Muslim kita di Gaza yang mungkin informasinya bisa didapat dari teman-teman yang mungkin di negara Arab sana. Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ada bantuan secara militer, artinya secara mengirim pasukan untuk berperang membela Palestina melawan Yahudi. Saya tidak tahu ada bantuan dari Arab, tapi yang saya tahu cuma bantuan berupa materi ya. Jelas ada, jelas banyak ya. Jelas banyak. Dan itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita adalah bantuan apa? Materi, obat-obatan, makanan itu yang dibutuhkan. Tapi kalau bantuan secara mengirim pasukan, saya tidak tahu ada dari negara manapun yang dikirim ke Palestina. Allah alam bisawab. Kita lihat di Palestina itu kan perlawanan sepertinya tidak mungkin dikalahkan Israel Yahudi itu. Apakah yang seperti ini bisa kita samakan ketika Nabi juga berhijrah dari Mekah? Padahal kurang apa kota Mekah itu sucinya dibanding yang Palestina itu, harusnya berhijrah. Terus juga ada pendapat fatwa dari, saya lupa, dari ulama agar segera meninggalkan itu untuk berhijrah. Tapi ada dibantah oleh sebagian orang juga mengatakan kalau dulu, kalau zaman Nabi berhijrah itu kita kembali lagi nggak perlu pakai paspor kembali. Kalau kita sekarang keluar dari Palestina nanti nggak bisa kembali lagi karena masalah negara nggak bisa bolak-balik begitu. Nah jadi bagaimana Ustaz perlawanannya sebaiknya itu? Apakah memang harus berhijrah dulu atau nanti dulu melawan Yahudi itu menunggu kita kuat seperti Nabi juga baru kita menaklukkan Mekah lagi seperti itu? Allah alam bisawab, ya saya tidak tahu ya. Itu memang ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu meninggalkan apa? Palestina untuk menyusun kekuatan ya. Namun kita bicara kenyataannya, kenyataannya mereka tidak mau. Iya, mereka tidak mau. Kenyataannya mereka tidak mau. Dan kita katakan tatkala mereka tidak mau, maka tetap kita harus membantu mereka. Ya, betul Ustaz. Adapun seharusnya mereka pergi atau tidak, wallahu alam bisawab, itu urusan ulama. Namun kita bicara kenyataan yang ada, mereka tidak mau apa? Pergi. Tatkala mereka tidak mau pergi, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. Sementara mereka terluka, mereka kemudian sedang berperang, maka kita bantu sebisanya. Apakah yang mereka lakukan salah atau benar, tetap kita bantu. Ya, tetap kita bantu. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari BBM Masjid Imam Syafi'i. Yang pertama dari Ari di Banjarbaru. Ustaz, bagaimana sikap kita semestinya kaum muslimin terhadap Masjid Al-Aqsa? Apakah kita biarkan saja dihancurkan ketika dikuasai Yahudi atau bagaimana sikap kita Ustaz seharusnya? Ya tadi sama, saya tidak tahu. Ya, itu pendapat para ulama ada berbeda ya. Yang seharusnya kaum muslimin bersatu menyerang, tapi kan kaum musliminnya nggak mau bersatu. Kita bicara kenyataan. Harusnya negara-negara kaum muslimin, bukan cuma negara Arab. Semua negara Islam harusnya bersatu menyerang Yahudi. Namun kita bilang masing-masing negara punya kepentingan sendiri-sendiri, punya kebijaksanaan politik sendiri-sendiri. Tentang kenyataan yang ada, ya kenyataan yang ada, tidak ada persatuan kaum muslimin untuk bekerja sama menyerang orang-orang Israel, dan kenyataan yang ada orang-orang Palestina, saudara-saudara kita, tidak mau meninggalkan apa? Palestina. Dan mereka rela untuk meninggal sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah mereka. Mereka tidak mau diusir dari tanah mereka. Maka kewajiban kita yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin adalah memberi bantuan kepada mereka. Yang mereka lakukan benar atau salah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tadi disebutkan bangsa Yahudi dikutuk menjadi kera. Kapan periode itu terjadi, Ustaz? Allah alam bisawab, kapan mereka dijadikan kera, dijadikan monyet, ya. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina, ya. Ya, oleh karenanya tatkala orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Nabi, kemudian mereka mengatakan assalamu alaik. Semoga kau cepat mampus wahai Muhammad. Jadi mereka harusnya assalam, lamnya mereka hilangkan. Mereka mengatakan
As-samu alaik, yang artinya semoga kau cepat mati wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaik, kamu juga. Kamu juga. Maka Aisyah tatkala mendengar ini, Aisyah tidak sabar. Maka dia mengatakan kecelakaan bagi kalian wahai Yahudi. wa la'natullah alaikum ikhwata al-qiradata wal khanazir. Wahai orang-orang Yahudi, ya, saudara-saudaranya monyet-monyet dan babi-babi. Dan ini benar. Lihat perkataan Aisyah, perkataan yang benar. Jadi Aisyah mengatakan kalian dilaknat oleh Allah. Benar atau tidak? Benar. Ya benar. Mereka saudara-saudara bayi-babi dan monyet-monyet, benar atau tidak? Benar. Aisyah lihat, Aisyah tidak mengatakan kalian keturunan bayi-babi dan monyet-monyet, enggak. Iya. Karena memang kullu ummatin musikhat laisa laha naslun. Kata Nabi SAW, setiap umat yang dirubah jadi hewan tidak akan ada keturunannya. Jadi orang-orang Yahudi yang pernah nenek moyang berubah menjadi monyet dan babi tidak ada keturunannya. Ya. Jadi sudah mereka hidup kemudian mereka mati. Maka Aisyah memilih lafal kalian saudaranya bayi-babi dan monyet-monyet, dan itu benar. Ya. Oleh karenanya mereka pernah di nenek moyang mereka berubah menjadi bayi-babi dan monyet-monyet, dan itu zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tepatnya di zaman Nabi siapa? Wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu. Apakah gerakan boikot produk Yahudi dibenarkan? Ya, kita bilang, adapun kalau mau manfaatnya sangat besar, maka ini perlu pertimbangan dari keputusan pemerintah setempat. Ya. Pemerintah setempat kalau menyerukan, maka kita memboikot dengan rame-rame. Tapi kalau kita ijtihad pribadi masing-masing, misalnya saya nggak mau minum, ya terserah masing-masing, silakan. Pribadi mereka. Ya. Sebagaimana kita mending saya beli produk Indonesia daripada produk Cina, ya kan boleh-boleh saja. Boleh. Nggak jadi masalah. Tapi menyerukan harus, nggak bisa. Karena itu kembali kepada yang mengukur kemaslahatannya adalah siapa? Pemerintah. Karena kita bekerja sama dengan bukan cuma Yahudi, juga orang kafir. Banyak produk-produk yang masuk dalam negeri kita, produk-produk orang kafir. Kita mengatakan nggak boleh kamu beli Kentucky misalnya, itu orang kafir tapi dia pegang iPhone. Ya, sama saja kan? Bedanya itu sama itu. Misalnya saya katakan gitu. Tapi kalau dia bilang, ya saya iPhone tapi itu nggak minimal kan mending saya beli ayam Indonesia. Ya terserah, itu bagus. Selama kau bisa mengurangi pembelian daripada produk-produk kafir, bagus. Tapi kita tidak berani mewajibkan kepada pada orang lain. Seperti ada yang bertanya, Syekh, kita harus boikot terhadap produk-produk Amerika. Syekh itu tanya, kamu minumnya apa? Minum Pepsi. Sama saja. Minum Pepsi. Artinya kita bilang ya, masalah masing-masing silakan. Itu hak antum. Saya tidak mau beli misalnya dari produk-produk kafir, itu bagus, terserah antum. Tapi antum tidak bisa mewajibkan kepada orang lain. Karena kemaslahatan kembali kepada yang bisa mengukurnya adalah pemerintah. Pemerintah yang bisa. Kalau pemerintah mengatakan boikot, berarti ada maslahatnya besar. Dan ini masalah di luar daripada kemampuan kita, karena harus kita mengutuk ekonomi pemerintah, bagaimana kerjasama, bagaimana bentuk kerjasamanya, bagaimana perjanjiannya, kan repot. Tidak tahu juga kita bagaimana. Jangan-jangan ada produk misalnya orang kafir, namun sebagian besarnya buat pemerintah kita, sebagian kecil buat mereka. Ya, intinya kita tidak tahu tentang perjanjian antara pemerintah dengan mereka. Kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina, mereka kaum muslimin. Entah apapun manhaj mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustaz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, berarti kita membantu ikhwanul muslimin. Saya bilang, mau ikhwanul muslimin, mau apa, mereka sedang terus mereka dibiarin mati saja. Ini enggak benar, ini cara berpikir seperti ini. Ya. Mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai, orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka ikhwan. Mereka manusia, bahkan manusia, yang penting manusia. Kita bantu, kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong. Apalagi mereka muslim, mereka bukan orang kafir. Iya, betul. Sampai pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta, saya lihat daftar orang-orang ahlu sunnah yang hendak dibantu. Nah, ini. Saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu. Yang lainnya nggak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir? Ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain ahlul bid'ah. Ya gimana? Mereka mengatakan, sebenarnya mengatakan, alhamdulillah, lihat itu Pondok Jamilur Rahman. Ya, itu karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Kenapa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja? Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan, rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini. Masya Allah. Sehingga semua hancur, namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya, bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya, atau menyelisih akidah kita, kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Ya.
Bahkan kalau ada orang kafir, misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu nggak? Udah biar tewas saja. Nggak boleh, tetap Kita bantu, bahkan orang kafir saya bilang. Dia manusia, Silakan kita kan? bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Manhaj ngaco. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya nggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana imam-imam Haramain yang mendoakan tiap malam mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya ini manhaj ngaco, ya, tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka.